Jelang Engkau, Tuhan dan Raja kami, pencipta langit dan bumi, Allah Elohim, Allah yang perkasa. Biarlah setiap yang bernapas memuji-muji, menyembah, meninggikan nama-Mu saja. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami, urapi dan berkatilah firman-Mu bagi kami semua. Begitu juga setiap kami yang mendengar, beritakan dan melakukan firman ini. Darah-Mu Yesus, sucikan kuduskan kami semua. Kuasa nama Yesus menyertai kami. Pertolongan dan perlindungan pasukan malaikat yang kudus menjagai kami. Roh Kudus, pimpinlah ibadah ini. Pimpin kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, salam Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan yang di atas sekarang sudah dingin ya di sana. Ramos dingin? Dingin, puji Tuhan. Sudah ditambah AC-nya kiri kanan, jadi dingin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan baca firman Tuhan. Saya akan bawa tema firman Tuhan pagi hari ini untuk mengawali bulan Agustus ini. Seperti hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Ulangan terjemahkan, sepatumu akan terbuat dari besi dan kuningan, dan seperti hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Nah itu dia. Oh belum tampil. Ya. Sepatumu akan terbuat dari besi dan kuningan, dan seperti hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Apa maksud ayat firman Tuhan ini bagi kita semua? Nah firman ini adalah berbicara tentang berkat daripada Musa kepada suku-suku Israel. Jadi waktu Musa mau mati di Gunung Nebo, di dataran Moab itu, maka dia memberkati 12 suku itu. Dan suku yang terakhir diberkati adalah suku Aser namanya. Demikian juga Yakub pada waktu dia mau mati, maka dia memberkati juga anak-anaknya ke-12 suku itu. Nah, ketika Musa memberkati Aser, maka kalau kita baca ayat 24, saya bacakan buat Bapak Ibu, nanti mungkin muncul di situ ayatnya. Ulangan pasal 33 ayat 24 sampai dengan ayat 27 saja. Tentang Aser ia berkata, diberkatilah Aser di antara anak-anak lelaki, biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ayat 25, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Oh belum ada juga di situ. Tidak ada yang seperti Allah, ayat 26, hai Yesurun, ia berkendara melintasi langit sebagai penolongmu dan dalam kejayaannya melintasi awan-awan. Allah yang abadi adalah tempat perlindunganmu, dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari depanmu dan berfirman, punahkanlah. Jadi suku Aser ini adalah suku yang mendapat kasih Tuhan, dia mendapat perlindungan, mendapat pertolongan Tuhan, dan dikatakan sampai kejayaannya Tuhan melintasi awan-awan menjadi penolongnya. Nah bukankah kita juga merindukan hal yang sama Bapak Ibu? Berkat yang sama? Amin. Nah dari apa yang disampaikan Musa kepada suku Aser ini, maka ada satu kata di dalam ayat yang ke-25 tadi, sepatumu akan terbuat dari besi. Saya ambil dari King James-nya aja ya. Sepatumu akan terbuat dari besi dan kuningan, dan seperti hari-harimu, demikianlah kekuatanmu. Nah, kita memasuki bulan yang baru ini, kita perlu belajar supaya bagaimana sih kita menghadapi hari-hari ini. Kalau beberapa waktu yang lalu kan di dalam doa pagi, Pak David Rumangkang berbicara tentang keadaan ekonomi yang begitu mungkin ruko-ruko katanya banyak kosong dan banyak orang-orang
tidak mempunyai pekerjaan. Nah itu dia. Nah memang Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini tidak mudah-mudah kalau kita lihat. Sekarang banyak mall yang ditinggiin pagarnya karena ada dengar bahwa bulan Agustus ada kerusuhan gitu. Nah, jadi memang banyak orang sekarang yang sudah di Singapura yang punya duit. Nah, tadi pagi saya lihat ada yang biasa bicara, dia sudah di Singapura. Saya bilang sudah kabur ya, saya bilang gitu. Nah, karena ini udah tanggal 2, jadi dimulai besok menurut perkiraan. Tapi seringkali memang cara iblis demikian. Dulu sebelum COVID-19 memang sudah ada filmnya tentang itu. Dulu sebelum menara WTC 11 bulan September diledakkan, itu juga sudah ada. Nah, tahun 2030 maka juga sudah direncanakan sesuatu yang akan lebih dahsyat dari COVID-19 akan terjadi. Dan itu memang sepertinya cara setan untuk memberitahukan. Jadi kalau terjadi jangan disalahin dia lagi karena sudah ngomong gitu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita berjalan di sana. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau kita lihat firman ini, seperti hari-harimu demikianlah kekuatanmu. Jadi bagaimana kita menghadapi setiap hari ini? Seperti itulah kekuatan kita menghadapi apa yang akan datang, apa yang hari ini kita sedang alami. Nah, ada kata sepatumu terbuat dari besi dan kuningan. Nah, itu sebabnya maka jalan menuju sorga itu penuh dengan bahaya dan kesulitan. Loh, jangankan ke sorga, hidup ini hari-hari ini aja nggak mulus-mulus amat Bapak Ibu. Maka jangan ada orang mengira bahwa kalau udah orang Kristen, wah dia akan mudah. Tidak mudah. Tidak ada di dalam ayat firman Tuhan mengatakan dari zaman dahulu sampai zaman perjanjian baru bahwa murid-murid atau nabi-nabi itu jalannya mudah Bapak Ibu. Bahkan 12 murid itu matinya pun mengenaskan semuanya. Ada yang terbalik disalib, ada yang diseret, ada yang dimasukin kuali, di Yohanes dimasukin ke kuali, bahkan ada yang dirajam Bapak Ibu Saudara Tuhan. Loh, jadi bagaimana kita menghadapi hari-hari ini? Nah, itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, maka kalau jalan itu mudah, maka dikatakan gini, kita pakai sepatu yang indah. Itu cukup kalau kita hanya mau duduk-duduk aja, mau nonton keadaan aja. Cukup. Tapi Tuhan Yesus memberikan kita sepatu besi. Nah itu dia. Karena jalan itu berbatu. Nah jadi sebenarnya sifat Tuhan itu begini. Dia menuntut daripada kita ketaatan, tapi dia memberikan apa yang kita butuhkan untuk mencapai ketaatan itu. Mulai paham di situ? Dia meminta kita untuk taat, tapi dia berikan kita apa yang kita butuhkan supaya taat. Sehingga kalau dikatakan jalan berbatu, maka kita butuh sepatu besi di sana. Nah, tapi disinilah kita melihat bahwa kalau tidak ada rasa sakit, maka tidak ada hasil. Kalau tidak ada perjuangan, maka tidak ada pertumbuhan. Jadi Bapak Ibu, ternyata mengikuti Yesus itu tidak bisa nyaman-nyaman saja. Tidak bisa kita maunya kita. Tapi kita harus tahu satu paradigmanya dia. Amin. Nah itu dia, paradigmanya Tuhan. Tetapi janji Tuhan selalu ya dan amin. Dan Amsal 4 ayat 18 itu dikatakan, jalan orang benar seperti cahaya fajar yang pertama, cahaya rembang. Kalau rembang itu fajar yang pertama. Nah, yang terus bersinar lebih terang sampai terangnya siang. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
apabila tidak akan dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jualah yang menopangnya dan menjadikan ku kembali dan membangunkan ku kembali, sekali lagi, dan membangunkan ku kembali. Jadi anak-anak Tuhan itu bisa jatuh enggak? Bisa. Tapi Tuhan bilang, Dia akan membangunkanku kembali, membangunkan engkau kembali, membangunkan kita semua kembali. Wah, kalau baca firman Tuhan ini memang suka bikin menangis. Karena memang begitulah Tuhan adanya. Itu sebabnya minggu lalu saya bicara tentang God and Geometry, Tuhan dan geometrinya. Kalau di dalam ilmu matematika maka hanya ada 3 dimensi, posisi Y, X, dan Z. 3 dimensi kan? Tapi Tuhan melebihi itu, 4 dimensi. Betapa dalamnya kasih-Nya, betapa luas panjang dan lebarnya, betapa tinggi agung dan mulianya. Jadi ada 4 sumbu, ke bawah, kiri kanan, dan ke atas. Itu Tuhan. Jadi keterbatasan manusia itu jelas di situ. Kita hanya bisa melihat Tuhan hanya 3 dimensi. Padahal Dia ada di keempat dimensi itu. Maka itu dalam geometrinya itu, bumi ini ternyata kalau dimasukkan ke dalam matahari, itu seperti gundu, seperti guli, seperti kelereng. Nah, itu bahasa apa lagi? Bahasa Tionghoanya apa kalau itu? Apa? Bahasa gundu, kelereng, apa bahasa Tionghoanya? Sudahlah, nggak tahu bahasa Tionghoanya. Ternyata kalau bumi ini dimasukkan ke dalam matahari itu jumlahnya sebanyak 1,3 juta. 1,3 juta kelereng, maka itulah, atau bumi, itulah penuh matahari itu. Jadi besarnya bumi dengan matahari itu 1,3 juta kali artinya. Jadi kalau Pak Daily ada di sini, kita memandang dari geometrinya Tuhan, matahari di sini, buminya kecil sekali karena 1,3 juta bisa masukin matahari. Betapa kecilnya Pak Daily ada di sana. Halo? Betapa kecilnya engkau di dalam geometrinya Tuhan sesungguhnya. Tapi kau bisa. Doanya Pak Daily didengar Tuhan. Pertanyaannya kan di sana. Kalau Rasul Paulus bilang dia naik ke langit yang ketiga, berarti belum ada di langit yang ketujuh, tempat kediaman Allah alam semesta. Secara saintifiknya kan gitu. Langit yang pertama masih di atmosfer, masih ada gaya tarik bumi. Langit yang kedua masih di atasnya, boleh melihat benda-benda langit. Langit yang ketiga boleh melihat tandingannya matahari. Berarti ada matahari yang lebih besar lagi, itu langit yang ketiga. Pak Daily ada di bumi anggrek, di posisi derajat berapa di bumi anggrek, tapi Tuhan dari kediamannya itu, dia bisa melihat. Maka itu dia berikan firman-Nya, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Sebab di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kemana aku pergi, ke situ kamu pergi. Dan kamu tahu jalan ke situ. Lalu Stefanus bertanya, bagaimana caranya Tuhan jalan ke sana? Kamu sudah lama percaya kepada Yesus. Kamu sudah lama ikut Yesus. Tapi kenapa kamu tidak tahu jalan ke sana? Itu yang membuat manusia itu bingung. Tuhan di mana? Tuhan ada di tempat kediaman yang jauh. Tapi bagaimana menyamakan itu supaya kita bisa sama ke sana? Secara ilmiah diteliti. Ternyata frekuensi di sana. Jadi kalau astronot itu pergi, itu baru langit kedua ya.
Di sana tidak ditemukan panjang gelombang. Maka semua orang di sana terombang-ambing. Gak ada gravitasi, gak ada panjang gelombang. Maka frekuensinya Tuhan juga mirip seperti itu, 0 sampai 1 Hz. Siapa yang tahu fisika? Bukan bisingnya ya, bukan bisingnya, tapi gelombangnya. Frekuensinya 0 itu panjang gelombangnya juga 0. Itu selalu berbanding terbalik. Kalau panjang gelombangnya 1, maka frekuensinya itu bisa lebih panjang. Kalau panjang gelombangnya 1, hertznya lebih panjang. Itu selalu berbanding terbalik. Udah bingung dah kalian dah kalau belajar begini. Pasti bingung, apalagi udah opung-opung. Apa sih Pak Gembala panjang gelombang ini? Yang mau saya sampaikan. Kalau Tuhan tahu kebutuhanmu, dari mana Dia tahu? Dari kesamaan frekuensi itu. Sehingga Dia tahu bahwa mencapai sorga itu tidak mudah. Tapi Dia mati dan kakinya ditusuk supaya engkau mempunyai sepatu besi. Sebab jalan terjal yang kita daki itu sudah digantikan oleh kakinya yang ditusuk itu. Supaya engkau diberikan sepatu besi untuk berjalan di jalan terjal itu menghadapi hari-harimu. Amin. Tapi frekuensinya sama. Supaya apa? Supaya kita bisa ikut jalan Dia. Sebab kemana aku pergi, ke situ kamu pergi. Kan di situ katanya. Engkau tahu jalan ke situ, karena engkau sudah bersamaku, kata Tuhan Yesus. Berarti harus satu frekuensi. Maka itu saya tidak habis-habis bilang tersungkur, nolkan, badanmu, pikiranmu semua nolkan. Sehingga tidak ada lagi kekuatan apapun yang kita patut banggakan atau bahasa Sumateranya anggarkan. Jadi kalau bahasa Sumatera itu anggar itu apa ya? Sipanggaron gitu. Kayak paling hebat aja. Memang orang Batak begitu. Memang dia selalu merasa paling hebat dirinya. Nggak tahu pun dia sok tahu. Tapi bukan orang Batak yang di sini yang sudah merdeka dari dosa. Tapi orang Batak yang masih belum merdeka. Nah, sepakat ya Pak Poltak ya? Sana sini ya. Nah, sekarang kita lihat dulu supaya nggak kemana-mana ini. Jadi terus slide berikutnya. Supaya nyambung dengan firman ini. Oke. Slide berikutnya. Maka kalau ada yang mau beli PC katanya, bantulah beli aja lah PC-nya biar cepat. Katanya itu karena kurang PC 1 jadi lambat mindainnya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sepatu besi itu sudah dibayar di Kalvari. Maka semuanya harus kembali ke sana. Kembali ke sana. Itu dia. Banyak kita dalam hari-hari ini, menjalani hari-hari ini, kita selalu pingin menyelesaikan dengan cara kita. Tapi ternyata harus kembali ke sana. Karena kata amanat agung ini nggak akan bisa dikerjakan kalau tidak pergi ke sana. Loh, apalagi maksudnya Pak Gembala ini? Gini, kemarin malam saya bingung. Pak Leo khotbah di sini tentang amanat agung ini. Dia pergi ke utara, dia pergi ke selatan, dia pergi ke barat, dia pergi ke timur. Ini kemana-mana ini khotbah ya. Tapi di ujung baru saya ketemu, amanat agung ini baru bisa dikerjakan kalau kita punya belas kasihan seperti Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga diberikannya anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Itu penghiburan kita yang paling agung. Maka belas kasihan yang dia miliki itu
Hanya ini bisa dikerjakan kalau ada itu. Satu kali kebangunan rohani di Cina, sekarang dihitung jumlah penduduk Cina yang Kristen 90 juta. Ternyata diawali dengan seorang misionaris dari Belanda. Dia datang ke sana, anak muda, seperti anaknya Pak Yesaya ini. Masih muda, 20-an tahun. Lalu dia bertekad pergi memberitakan Injil ke Cina. Dia belajar bahasa Mandarin supaya dia bisa bergaul ke sana. Dia sudah menikah, dia bawa istrinya dan anaknya. Nah, tapi dalam perjalanannya ke sana dia mulai memberitakan Injil, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Dia mati, istrinya mati, anaknya mati. Mati semua. Seperti biji, dia tidak akan menjadi tumbuh kalau tidak mati di dalam tanah. Maka biji itu harus ditanam dan petani berpikir, loh kok nggak ada apa-apa ya? Tapi dia menantikan pekerjaan Tuhan. Itulah yang dinamakan Roh Kudus. Jadi apa yang kita kerjakan yang baik, buahnya tidak bisa kita lihat langsung. Tapi Tuhan mengerjakannya di dalam kesenyapan, di dalam kesunyian itu, lalu tiba-tiba ada tunas tumbuh. Bertumbuh terus sampai membuat pohon yang teguh, kuat, dan berbuah. Amin. Begitu juga pekabaran Injil di Afrika. Orang Swedia, dia pergi ke sana, bawa istri dan anaknya. Istrinya meninggal karena penyakit menular di sana, anaknya meninggal karena penyakit menular di sana. Dia merasa, loh kok gak adil Tuhan, saya datang ke sini tapi kok istri dan anak saya mati. Dia pulang ke sana, ke Afrika. Satu kali, seorang pendeta atau gembala itu mencari dulu siapa sih yang sudah datang ke sini. Dan sekarang dia itu menjadi gembala, sekarang sudah anaknya udah ganti. Dia itulah yang di Nigeria itu yang gerejanya itu sampai 1 kilometer, 3 kilo, 1 juta umat setiap ibadah begini. 1 juta loh. Ini berapa ini? Ini 400.000. Nah, 400.000, dia 1 juta. Jadi dia pulang ke negaranya, dia pikir gak terjadi apa-apa. Tapi anak kecil yang mereka pungut menjadi anak angkat, yang membantu di rumah, itulah yang meneruskan firman itu dan memenangkan banyak jiwa. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi kalau Tuhan membuat sulit, kalau Tuhan membuat menuntut sesuatu, tapi pasti Tuhan mengerjakan itu untuk tujuannya. Amin. Jadi jalan ke sorga itu memang butuh sepatu besi ke sana. Tapi sepatu besi itu sudah ditukar ketika kaki Yesus ditusuk dengan paku, supaya kita mempunyai sepatu besi untuk perjalanan itu. Jadi dengan demikian kita tidak bisa berhasil tanpa Kristus, tanpa Yesus. Mungkin kau pikir keberhasilan dunia ini, tidak. Keberhasilan yang Tuhan mau adalah ketika nama Dia dipermuliakan melalui hidup kita. Banyak orang berpikir kalau banyak duitnya berhasil, kalau banyak hartanya berhasil, tidak. Bagi Tuhan, Dia memerlukan engkau mencapai satu level yang namanya hikmat yang tertinggi. Mula-mulanya dikatakan murni. Orang-orang yang murni hatinya, bersih tangannya, kitab Mazmur katakan, dialah bisa naik ke gunungnya Tuhan. Kalau hatimu tidak murni untuk Tuhan, gagal. Maka itu sekalipun ada banyak orang
menjadi pengkhotbah besar, pendeta besar. Tapi dalam perjalanannya, dalam penglihatan seseorang yang sudah koma, dia ngelihat pendetanya belum jadi rumahnya di sorga. Tapi justru ibu tua yang berdoa buat jemaat dan buat pendetanya, malah rumahnya sudah jadi besar di sorga. Kok bisa ya? Ya, hati yang murni, yang penuh belas kasihan. Seperti Yesus yang berbelas kasihan kepada kita. Tapi manusia naturnya dosa, sehingga yang dipikirkannya adalah uang, kekayaan, penghormatan. Yang dipikirkannya adalah bagaimana dia dikagumin orang, bukan Tuhan yang dikagumi. Yang dipikirkannya adalah semua orang sepakat dengan dia, sehingga rasanya dia yang dimuliakan di muka bumi ini. Disitulah titik terdalam kejatuhan manusia. Maka Daud pun yang mengasihi Tuhan satu kali jatuh dalam hal kemegahan dirinya. Dia yang dulunya hanya gembala 2-3 domba dikatakan, tiba-tiba menjadi raja. Ketika dia menjadi raja, semua musuh sudah dikalahkan. Dia minta Abner panglima, hitung sensus. Lalu dikatakan Abner, ngapain kamu lakukan itu? Tuhan masih marah. Dia bilang nggak apa-apa, hitung. Tapi itu sudah membesarkan dirinya, bahwa rakyatnya banyak. Hati-hati, hati-hati. Ketika kita sudah mulai ini aku loh, justru disitulah kejatuhan yang paling dalam. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara Tuhan, perhatikan kata-kata ini, tidak ada di sini. Ketergantungan kepada Tuhan bukan kelemahan. Justru itulah posisi terkuat seorang yang percaya. Ketergantungan kepada Tuhan bukan kelemahan, tapi justru itulah posisi yang paling kuat dari orang yang percaya. Maka kata doa Yabes itu dia katakan, perluaslah daerahku. Bukan maksudnya dia supaya dia megah, tapi Yabes yang dari kata sakit itu, kesakitan itu, yang penuh dengan hidup yang penuh hina itu, Yabes, dia mau Tuhan tolong saya. Ada keberserahan kepada Tuhan. Di dalam hatinya, Tuhan perluas darahku. Aku tidak siapa-siapa. Aku dilahirkan dari seorang ibu dengan kesakitan. Masih baru lahir, bapaknya sudah enggak ada. Dia lahir, bapaknya sudah enggak ada, Yabes. Tapi perluaslah daerahku. Lalu dia didengar Tuhan doanya. Maka dia dianggap sebagai kepala puak dari sukunya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, maka lelah dengan dosa, larilah kepada salib. Amin. Pada akhirnya semua lari ke sini, ke salib ini. Maka jangan heran banyak orang yang jahat sekali, yang berzina, yang apapun itu masuk ke dalam gereja. Tuhan pulihkan hatinya, jiwanya dipulihkan, maka dia bisa menjadi pelayan Tuhan. Semua Tuhan undang. Yang berdosa, yang sampai mungkin sudah capek dengan dosa, larilah kepada salib. Apalagi yang butuh awal baru. Hari ini engkau mungkin usaha yang baru, hari ini mungkin engkau cari pekerjaan yang baru, hari ini mungkin karena bulan baru apa yang harus dikerjakan. Larilah kepada salib. Tapi kalau engkau ingin bertemu dengan Yesus, maka dia bisa ditemui di salib itu. Maka ketika kita memandang salib itu, sungguh kiranya kita sedang memandang belas kasihan Yesus yang menyelamatkan kita. Maka jangan heran setan pun berkata, di salib ada setan katanya. Masa setan bisa berkata begitu ya? Di salib ada setan katanya. Ada jin. Maka takut setan sesungguhnya kepada salib. Karena salib adalah pengorbanan, salib adalah belas kasihan. Tapi setan tidak mengenal belas kasihan, tapi dia datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Maka dia gak rela manusia datang kepada salib. Karena apa? Dia gak ada punya itu.
Kalau orang sudah lari ke salib, maka setan bingung mau gimana ini ya. Dia sudah mengikuti belas kasihan Yesus. Gak bisa lagi jadi milik setan. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah engkau yang memandang salib. Berbahagialah engkau yang lari kepada salib. Berbahagialah engkau yang menyalibkan dirimu. Puji Tuhan. Gak ada amin? Haleluya, puji Tuhan. Slide berikutnya. Ya. Jadi manusia itu punya keterbatasan, karena itu jangan bersandar pada diri sendiri, dan pastilah manusia itu harus mengakui ketidakmampuannya. 2 Korintus pasal 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ayat ini muncul ketika Rasul Paulus merasa begini, jadi ini manusia sama ya, mau nabi, mau apapun, mau dipakai Tuhan hebat bagaimanapun, bisa salah paradigma. Rasul Paulus berpikir begini, orang lain aku doakan sembuh, mujizat banyak, dipatok ular, gak mati, orang sampai bilang dia dewa. Di perjalanan diombang-ambing di tengah laut, dia tidak mati, dia selamat. Tapi kok ada penyakit duri dalam daging, gak bisa sembuh. Dia datang kepada Tuhan 3 kali. Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jangan pernah cari kesempurnaan Bapak Ibu. Amin. Kalau ada lemah di dalam tubuhmu, bilang sama Tuhan, cukup Tuhan. Justru karena penyakitlah Rasul Paulus datang terus kepadamu. Aku pun dengan penyakit ini, aku terus berserah kepadamu. Tadi oma mana oma tadi? Oma mertuanya Pak Yusak. Nah, oma 85 tahun kan. Tiap kali hari Minggu oma selalu bilang saya, doain saya Pak Gem. Saya bersyukur diminta doain. Tapi tadi saya bilang oma, gak apa-apa oma, memang pusing-pusing itu gak apa-apa. Supaya oma ingat Tuhan. Ada yang punya utang gak? Ada yang gak ngaku gak? Ah, pasti banyak. Gak apa-apa engkau punya utang, supaya engkau ingat sama Tuhan, tapi juga supaya engkau ingat bayar. Amin. Nah, apa masalahmu? Bilang saja kemana Tuhan, cukuplah kasih karuniamu bagiku Tuhan, karena dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya merenung-renungkannya begini, kemarin di 2 pengerja itu, Pak Leo bilang tentang orang yang kalau didoain itu jatuh, didoain jatuh. Justru gini, justru ketika kita doain orang gak jatuh, itu baik bagi kita. Jangan-jangan kita gak mampu menahan hausnya pujian. Ketika kita doain orang jatuh terkapar-terkapar, wah ini aku kan yang doain, aku kan yang hebat, disitulah kejatuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau engkau sepertinya biasa-biasa saja, puji Tuhan. Saya nggak perlu hebat kok, Tuhan yang hebat. Amin. Tuhan yang hebat, nggak perlu saya hebat. Sebab kalau saya merasa hebat, itulah kejatuhan daripada manusia. Maka hari-hari itu dikatakan itulah kekuatanmu. Apa yang engkau kerjakan setiap hari itu, di sana engkau punya kekuatan atau tidak. Kalau engkau merasa hebat, mencuri apa yang harusnya Tuhan yang ditinggikan, gagal tuh. Tapi sekali engkau bertemu dengan Tuhan, namanya encounter itu pertemuan dengan Tuhan. Selama-lamanya sampai kiamat pun Tuhan akan ingat samamu. Amin. Nah, slide berikutnya.
Ya. Nah ini 4 konteks kelemahan dari manusia. Nah kalau tugasnya banyak, kewalahan pekerjaan, ya dia bisa jadi lemah. Kayak Bang Doni, sampai jam 12 malam bisa pulang, itu namanya burnout. Nah, jadi udah habis tenaganya semua. Dia bisa sakit mah itu kalau sampai begitu. Nah hari penderitaan, lemah, jatuh sakit, dan tidak sabar. Nah ini juga kelemahan manusia, kalau dia udah sakit, apalagi sakitnya berkepanjangan, itu bisa lemah. Tapi ada baiknya juga. Tapi baiknya apa? Kalau dia memahami Tuhan penyembuh. Tapi kalau dia nggak memahami, lalu dia pergi ke dukun-dukun, itu berbahaya. Tapi Tuhan pun tetap baik, menantikan, kembalilah anakku. Supir kami yang dulu namanya Pak Darminto itu, dia stroke kan, lalu dia akhirnya pulang ke Jawa, lalu saya Bu Rita, ada Pak Poltak ya waktu itu ya, nah Pak Poltak ikut saya waktu itu, kami ke sana, daerah Bumiayu namanya. Waktu kami kunjungin di sana, dia bilang sama saya gini, Pak, saya bisa nggak kerja balik kembali sama Bapak, soalnya saya udah putus asa, udah mau mati. Saya cuma bisa begini-begini aja. Lalu saya tanya dia, kamu bisa nyuci bajumu enggak? Enggak bisa. Kamu bisa masukin makanan enggak, sendokin ke mulutmu? Enggak bisa. Oh, kamu berarti belum bisa mandiri dirimu. Tunggu sampai kamu bisa, baru kamu nanti telepon saya, baru kamu ini. Kalau enggak kamu malah nyusahin orang nanti. Saya bilang gitu. Banyak orang kalau sudah sakit berkepanjangan itu sudah jiwanya pun sudah lemah. Tapi sekalipun demikian Bapak Ibu saudara Tuhan, kita dalam penderitaan itu supaya kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Mengakui setiap kelemahan kita. Jangan pergi ke tempat lain, hanya kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita. Nah, lalu mengejar kemajuan. Nah, seperti Daud tadi, Tuhan menurunkan kita ketika kita hanya berpikir untuk naik. Jangan terus berpikir, wah supaya saya hebat, supaya saya naik. Enggak. Tuhan mau engkau diperlengkapi dan pada waktunya kapasitasmu diperbesar dulu. Kapasitas apa? Kapasitas yang di sana, belas kasihan. Semakin besar belas kasihan kita, semakin besar kapasitas kita. Tapi semuanya bukan tentang kita. Tentang tujuan Tuhan bagi umat manusia. Bukan tujuan kita supaya populer, supaya kaya, supaya hebat, supaya dimuliakan. Nggak bisa. Nggak bisa. Mau lihat contohnya? Elisa waktu dia tebas 400 Nabi Baal itu, apa enggak hebat dia? Tapi setelah itu cuma satu kata daripada Isabel membuat dia terbirit-birit lari bersembunyi. Dan Tuhan bilang, ngapain kau di sini? Enggak ada pekerjaanmu. Aku takut, biarlah aku mati, kata Elisa. Tapi kalau orang datang kepada Tuhan, tidak untuk mengejar sesuatu yang dirinya, ya mau apapun yang terjadi, hanya Tuhanlah. Mau apapun yang terjadi, hanya Tuhanlah. Selalu dimulai dengan kata Tuhan. Maka jarang sekarang ketemu anak-anak muda, orang-orang seusia saya berkata Tuhan. Tapi orang-orang yang umur 70-an, 80-an, dulu kalau ketemu orang-orang tua, selalu kata, Tuhanlah yang memberkatimu, Tuhanlah yang menyertaimu. Berharap sama Tuhan ya, berdoa sama Tuhan ya. Itu yang saya selalu ingat kalau ketemu orang tua zaman dulu. Selalu dikatakan, kamu mau kemana? Biarlah Tuhan mendengar doamu ya, biarlah Tuhan menjagaimu ya. Selalu dimulai dengan kata Tuhan. Pulang dari sini mulai kita kerjakan itu.
Selalu mulai dengan kata Tuhan. Amin. Nah, jadi di dalam diri kita juga ada apa? Ya Tuhanlah. Maka itu ya saya cuman sebagai gembala ya, bukan buat saya sebenarnya. Kalau saya bilang kita, Bapak Ibu habis doa pagi tersungkur atau ambil waktu selalu tersungkur pada Tuhan, sebenarnya bukan buat saya. Tapi pertanggungjawaban saya kepada Tuhan nanti, kamu bawa enggak umatku itu datang kepadaku? Itu aja. Tentang apa yang dikerjakan Tuhan kepada pribadi beda-beda. Beda-beda. Maka tadi hari-harimu itu, biarlah itu menjadi kekuatanmu. Kalau engkau benar datang beribadah kepada Tuhan, kuat. Kalau engkau enggak, kau tinggalkan Tuhan, jatuh. Udah simpel sekali kan? Buat saya hanya pertanggungjawaban sebagai hamba Tuhan gembala. Kamu bawa enggak mereka kepadaku? Sursum korda itu. Kamu arahkan enggak hatinya jemaat kepadaku? Nah, itulah maka tema khotbah-khotbah yang saya bawa ini selalu menuju kepada Tuhan. Saya tidak berkhotbah tentang hal-hal yang berkat dan lain-lain. Selalu ujung-ujungnya harus kepada Dia. Karena bagi Dialah, hanya oleh Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Nah, terus janji yang terjamin. Yesaya 40 ayat 31, orang yang menunggu-nunggu Tuhan atau orang yang menantikan Tuhan, bahasa lebih ininya, akan memperoleh kekuatan baru. Mereka akan terbang dengan sayap seperti Raja Wali dikatakan, seperti elang. Mereka akan berlari dan tidak lelah. Jadi kekuatan bukan sesuai dengan keinginan kita, tapi sesuai hari-hari kita. Tuhan memberikan kasih karunia sesuai kebutuhan, bukan semuanya dikasih langsung komplit di awal. Ternyata itu caranya Tuhan. Jadi Tuhan itu enggak gegabah gitu. Ada yang pingin punya tabungan 1 miliar? Ada kan? Ada. Jangan pura-pura. Coba pingin enggak? Kalau pingin aja bilang. Ada yang pingin enggak tabungan itu? Pingin, pasti. Nah, kalau Tuhan kasih 1 miliar langsung sekarang, apa yang kita kerjakan? Sumarekon, makan dulu. Pasti kan? Pasti begitu. Itu sebabnya orang-orang yang dicepu itu ketika Pertamina kasih ganti rugi, semuanya beli mobil, beli rumah. Sekarang semua melarat katanya. Mobilnya udah dijual balik, rumahnya pun tergade. Dari punya uang jadi punya utang. Karena apa? Kapasitasnya belum diperbesar. Nah itu dia. Jadi kamu bisa bertanya dalam hati, loh kenapa Tuhan percayakan saya 1 ya? Karena engkau kapasitasnya 1. Tuhan lihat perkara dari perkara-perkara kecil, maka engkau akan diberikan perkara-perkara yang besar. Udah jawabannya sih simpel itu toh. Enggak kan, aku begini Tuhan hebat. Disitulah kejatuhan kita, ketika kita bilang hebat. Tapi ketika kita langsung tengkapar, punya mula kebesaran dan kejayaan, punya mula dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi, kepunyaanmu. Hosana bagi sang raja, hosana di tempat yang maha tinggi, hosana, hosana, hosana bagi Dia. Jadi kalau engkau punya uang tadi langsung diisi tersungkur, gak kepikiran uangnya, langsung ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, punya mula kehormatan dan keagungan, segala yang di langit
dan yang di bumi kepunyaanmu. Jadi tadi diisi rekeningmu 1 miliar itu biasa aja. Hatimu hanya terpaut sama Tuhan. Amin. Mana dompet saya di situ? Ada ATM saya di situ. Nggak pernah kurang dari 1 miliar setiap hari. Maksudnya maaf ya. Tapi saya merasa itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Mungkin kalau saya lihat hari ini lebih dari 4 miliar ada di situ. Tapi saya nggak apa-apa. Makan pun ya, karena saya pikir semuanya itu karena ya Tuhan memberikan masing-masing. Tapi bagi kita tersungkur, ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan. Maka itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, janji yang terjamin setiap hari itu, slide yang berikutnya, nah ini dia. Nah janji itu jadi seperti ini, days come, God provides strength for the that day. Lalu kita berjalan di dalam grace-nya, kasih karunia-Nya. Lalu disinilah kedalaman itu. Lalu hari besok datang lagi. Jadi itu berulang-ulang sebenarnya. Hari-hari, hari ini datang penagih utang, besok datang lagi, bisa kan? Bisa, tapi ketika datang penagih utang, kita berdoa sama dia. Kalau datang penagih utang datang, doa sama-sama ya. Dia bilang, loh aku mau nagih utang, kamu minta doa. Aku lagi minta kepada Tuhan. Kira-kira penagih hutang turun gak ininya? Turun. Maka itu frekuensimu samakan dengan Tuhan. Supaya utangmu bisa lunas terbayar. Amin. Saya sudah buktikan. Kesaksian dulu waktu saya dengan Bu Rita baru nikah. Saya punya utang lumayan. Karena utang itu terjebak dulu mau beli kelapa sawit di Riau sana. Lalu ya itu beban jadi berat karena biaya rumah tangga gak tercukupi. Gaji habis buat bayar utang. Satu kali saya pikir saya harus datang kepada Tuhan. Gak ada pilihan lain bagi saya. Saya berpuasa dan pada waktu pagi itu dalam kesenyapan, dalam keheningan frekuensi yang 0 itu saya baru mau nyanyi, tiba-tiba datang bunyi. Mau apa engkau anakku? Kata pertama yang saya sampaikan pada waktu itu, Tuhan, aku punya utang. Biarlah utang ini bebas, lunas. Sebulan kemudian, saya dapat pekerjaan baru. Tapi saya dapat pekerjaan baru, di pekerjaan lama dikasih uang. Uang itu pas buat bayar utang itu. Tidak ada lebihnya, tidak ada sisanya. Enakan kalau lebih kan? Enggak, Tuhan itu takarannya pas. Kamu kan bilang utangmu lunas. Kecuali kamu bilang utangmu dan tambah lagi ya itu. Lalu yang kedua, waktu kami bangun rumah yang sekarang. Itu Bu Rita kan dia imannya kuat. Ini pasti bisa. Kontraktornya mau melarikan diri. Telepon, udah gak bisa Pak, saya kerjain. Oke, Tuhan memberkatimu, semoga kamu sehat-sehat. Lalu kami bergandengan tangan. Berpuasa saya 3 hari itu. Saya bergandengan tangan. Tuhan, kalau Tuhan sudah mulai, Tuhan yang pasti memberikan berkat supaya selesai. Tiba-tiba, ya sebulan kemudian saya ketemu dengan orang di Kedoya, bicara. Ya udah, saya ngurusin perusahaanmu dah. Nah, saya datang ke perusahaan yang lama, saya mau mundurkan diri. Perusahaan yang lama kasih saya uang juga, terima kasih. 148 juta, tahun 2006. 148 juta, pas. Nutup semua sampai keramik-keramiknya sampai gak ada lagi lebihnya untuk beli kursi. Jadi kursinya pakai kursi yang lama, tapi untuk menjadi bangunan itu sama, pas. Hanya perlu Tuhan nantikan kita. Berserah pada Dia. Mengakui kelemahan. Gak sanggup aku Tuhan. Tuhan, tolong aku Tuhan.
Hanya perlu itu, Bapak Ibu. Jadi mungkin engkau sekarang ada bebanmu, ada utang, ada penyakit, ada apapun. Hanya datang kepada Dia. Pakai frekuensi yang paling rendah. Jangan berisik, jangan terlalu sibuk, jangan terlalu banyak bisingnya. Karena itu Roh Kudus, Dia ada roh yang lemah lembut, roh yang tenang, roh yang damai. Itu frekuensinya Tuhan. Amin. Apapun yang engkau inginkan hari ini, biarlah anugerah demi anugerah kita hadapi. Karena itu slide berikutnya, hari hidup orang Kristen maka ini, jangan khawatir akan hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Ini saya sedikit terganggu dengan waktu habis, padahal ini masih 11:30 loh. Ini kenapa dipercepat nih? Khotbah kan jam 12 kurang baru selesai. Hapus dulu dah, jangan waktu habis dah. Masih panjang nih. Mana lagi? Sini. Manusia tidak mungkin menyimpan anugerah untuk masa depan sama seperti ia tidak mungkin makan cukup hari ini untuk kebutuhan 6 bulan ke depan. Artinya itu gini, manusia itu gak kayak ular. Sekali makan kambing satu, dia tidur 6 bulan, gak apa-apa ular. Tapi manusia itu hari demi hari itu harus memperbaharui diri. Tapi tidak ada manusia yang bisa berkata hari depan milik dia. Karena hari depan itu miliknya Tuhan. Amin. Nah, ini yang dinamakan rahasia hidup bahagia itu. Menjalani hidup hari demi hari. Karena rentang waktu ini panjang membuat kita lelah. Jadi ini ibu-ibu ya, ibu-ibu kan suka ini mikirin besok, lusa dan segala macam. Dia bilang sama suaminya begini, gak kau pikirin apa yang akan datang. Laki-laki bilang, ya apa yang kita makan hari ini cukuplah hari ini. Mengerti ibu-ibu? Mengerti ibu-ibu? Ini kalau hidup bahagia jadi gak kalau aduh ampun. Kenapa keluarga itu bisa ribut? Karena terlalu cerewet Bapak Ibu. Ini rahasia hidup bahagia, jalani hidup hari demi hari. Karena setiap hari itu ada kesusahannya. Jangan pikirin lusa yang akan datang. Oke, secara ilmu manajerial ada perencanaan. Tapi jangan terlalu fokus untuk besok. Udahlah, mau makan hari ini makan. Tapi perencanaan dijalankan. Tapi jangan diributin. Besok mau makan apa kita? Jangan beli ini, jangan beli itu, jangan beli ini. Wah, jadi patung kita kalau gitu. Gak bahagia. Tapi hidup yang berbahagia, nikmati hari ini. Itu makanya pengkhotbah bilang, maka hidup itu adalah sia-siaan. Kenapa? Karena terlalu kita pikirkan. Tapi kalau hari demi hari ini, setiap hari kita renungkan kebaikan Tuhan, setiap pagi kita renungkan kebaikan Tuhan, maka kita bisa berbahagia Bapak Ibu. Amin. Jadi Tuhan itu ternyata sangat presisi. Dia tahu kita. Jangan terlalu pikirin besok. Udah, hari ini harus berbahagia. Besok bahagia lagi. Udah ketemu lagi besok lagi, bahagia lagi. Ketemu besok lagi, bahagia lagi. Tapi Pak, kontrakan belum dibayar. Lah, mintalah, maka kepadamu akan diberi. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Tapi udah ku minta Pak, udah ku ketok. Ya kamu mintanya salah. Maka firman Tuhan berkata begini, karena engkau hanya untuk memuaskan keinginanmu, maka doamu salah. Amin. Jadi gimana Pak Gem berdoanya? Berdoanya bilang begini aja udah, sesurut dengan cukuplah kasih karuniamu Tuhan bagiku. Karena dalam kelemahanlah kekuatanmu semakin besar di dalam aku. Aku tahu segala pengharapanku hanya kepadamu.
Emang Tuhan gak tahu isi hati kita? Tahu. Maka itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, menghadapi Tuhan itu yang penting frekuensinya sama dulu. Dalam keheningan, dalam kesenyapan. Maka itu anak-anak Tuhan jangan biasakan berisik, senyap, hening. Karena itu jalan sunyi. Maka hamba Tuhan itu selalu berjalan di jalan sunyi. Ketika engkau berjalan jalan sunyi itu, wah, meluap. Saya rasanya itu kalau udah setiap kita 2 pagi itu nyanyi itu, istri saya yang suka bilang saya, teriak-teriak aja terus nih, karena saya dengar di sini nyanyi. Kalau nyanyi itu, aduh enak banget pagi-pagi itu nyanyi, itu teriak-teriak rasanya. Tapi sebenarnya apa? Karena kita ada rasa puas, maka ibadah itu akan kita memuaskan kita gitu. Nah, slide berikutnya, maju dengan keyakinan. Maka kesimpulan hari ini terus, ini dulu, tunggu dulu. Ini dulu, yang sebelumnya tadi. Ya ini, maju terus, singkirkan keraguan, singkirkan ketakutan. Bagi yang dalam Kristus, harimu tidak akan pernah lebih menyusahkan daripada kekuatanmu yang penuh pembebasan. Bagi yang belum mengenal Allah, mengenal Kristus, kekuatan manusia sementara bertentangan dengan Allah. Bertobatlah sebelum hari perjumpaan dengannya tiba. Hidup di dalam Kristus, kekuatan diperbaharui setiap hari. Hidup tanpa Kristus, kekuatan sementara, panah. Mana kita pilih? Hidup dalam Kristus. Maka kesimpulannya, ayat khotbah pada siang hari ini, slide berikutnya, kesimpulannya, kekuatanmu hari ini, ingatlah bahwa kita ini adalah pengembara. Maka berjalanlah menuju Yesus, berjalanlah menuju Yesus. Setiap hari kita berjalanlah kepada belas kasihan itu, berjalan kepada Yesus. Supaya apa? Supaya seperti kata Yesus, kemana aku pergi, ke situ kamu pergi. Kamu tahu jalan ke situ, sebab aku sudah bersama-sama dengan kamu. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka engkau mengenal Bapa itu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Amin Bapak Ibu. Nah, sehingga kekuatan yang diperbarui setiap pagi itu, setiap hari itu bertahan sepanjang masa. Ini yang saya bilang encounter. Sekali engkau ketemu dengan Tuhan, selama-lamanya Tuhan mengingatmu. Amin. Engkau boleh melupakan, atau mungkin engkau melupakan Tuhan, tapi sekali engkau encounter dengan Dia, Tuhan ingat akan engkau. Bahkan bukan hanya engkau, sampai keturunanmu. Itulah yang Tuhan katakan kepada Abraham. Itulah yang Tuhan katakan kepada Ishak. Itulah yang Tuhan katakan kepada Yakub. Itulah yang Tuhan katakan kepada Daud. Itulah yang Tuhan katakan kepada Salomo. Dan itulah yang Tuhan katakan kepadamu. Sekali engkau bertemu dengan Tuhan, selama-lamanya Tuhan mengingatmu. Selama-lamanya Tuhan mengasihimu. Bahkan sampai keturunanmu. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari kita semua bangkit berdiri.